Bayangkan kita sudah masuk tahun 2030, harga kebutuhan pokok melonjak, nilai uang melemah, pekerjaan terasa makin rapuh. Krisis datang bukan satu kali, tapi bergelombang. Ekonomi global, iklim, energi, sampai ketegangan sosial ikut menekan hidup sehari-hari. Di kondisi seperti itu, banyak orang tumbang bukan karena kurang kerja keras, tapi karena selama ini menyimpan sesuatu yang salah, menaruh nilai pada hal yang seharusnya sudah dilepaskan jauh lebih awal. Pertanyaannya sederhana tapi tajam, apa yang kamu simpan hari ini benar-benar akan menolongmu saat keadaan makin sulit, atau justru jadi beban yang mempercepat jatuhmu? Karena tidak semua yang disimpan punya nilai bertahan, ada barang, kebiasaan, pola pikir yang tampak aman sekarang, tapi berubah jadi racun saat situasi berubah. Narasi ini bukan untuk menakuti, ini untuk membangun kewaspadaan supaya kamu punya kontrol sebelum keadaan memaksa. Tanda-tandanya sudah terasa, daya beli turun, biaya hidup naik, ketimpangan melebar, cara orang mencari makna dan keamanan juga bergeser. Kalau kamu peka, kamu bisa lihat pola yang berulang, yang selamat bukan yang paling kaya, tapi yang paling cepat menyesuaikan diri, paling disiplin mengelola risiko, paling berani melepas beban. Maka sebelum bicara strategi bertahan, kita perlu bicara apa saja yang harus berhenti kamu simpan mulai sekarang. 10 poin yang akan dibahas lahir dari pola nyata yang sudah pernah terjadi, krisis 1998, resesi 2022, inflasi 2022, modelnya berbeda tapi logikanya mirip. Yang rapuh biasanya bukan karena kekurangan, tapi karena salah menaruh kepercayaan. Banyak orang mengira mereka aman karena punya sesuatu, padahal yang mereka punya tidak fleksibel, tidak liquid, tidak bisa dipakai saat keadaan berubah. Jadi hari ini kita mulai dari poin pertama yang paling sering disalahpahami. Nomor 1, menyimpan terlalu banyak uang tunai. Banyak orang mengira uang tunai adalah benteng, padahal inflasi membuatnya terkikis setiap hari. Kalau uangmu hanya diam, daya belinya mengecil tanpa terasa. Harga barang bergerak lebih cepat daripada angka di rekening. Menabung bisa terlihat aman secara nominal, tapi belum tentu aman secara nilai. Saat suku bunga kalah cepat dari inflasi, kamu sebenarnya mundur pelan-pelan. Di saat krisis, penurunan nilai bisa terjadi lebih brutal. Negara yang pernah mengalami hyperinflasi memberi pelajaran keras, orang bisa memegang banyak uang, tapi uang itu kehilangan fungsi, barang menjadi lebih berharga daripada kertas bernominal besar. Risiko serupa bisa muncul ketika pasokan terganggu, kebijakan berubah, atau kepercayaan publik turun. Jadi masalahnya bukan punya uang, tapi menaruh terlalu banyak ke satu bentuk yang mudah tergerus. Solusinya bukan anti uang tunai, tapi menempatkannya dengan porsi yang tepat. Pegang uang tunai untuk kebutuhan 3-6 bulan, sisanya arahkan ke aset yang melindungi daya beli dan punya fungsi, emas fisik, alat kerja yang menghasilkan, keterampilan yang bisa dijual, sumber pangan kecil yang bisa diputar. Intinya uang harus bekerja, bukan tidur. Setelah ini kita masuk poin kedua, barang konsumtif yang tampak menyenangkan sekarang, tapi miskin nilai saat krisis. Nomor 2, menyimpan barang konsumtif yang tidak berguna jangka panjang. Coba cek rumahmu, berapa banyak barang yang kamu beli karena dorongan sesaat, bukan karena fungsi. Gadget yang cepat usang, fashion musiman, dekorasi mahal, semuanya terasa seperti reward, padahal nilainya turun begitu kardusnya dibuka. Saat ekonomi normal saja, barang ini menyedot uang dan perhatian. Saat krisis, ia berubah jadi beban ruang, beban pikiran, bahkan beban pindahan kalau kamu harus bergerak cepat. Masalahnya, kita hidup di budaya yang menyamakan konsumsi dengan kemajuan hidup. Kita bekerja keras, lalu menghibur diri dengan belanja, kemudian mengulang lagi. Siklus ini membuat cash flow bocor halus dan menciptakan ketergantungan pada gaya hidup. Ketika harga pangan naik dan pendapatan terganggu, orang yang terbiasa menutup stres dengan belanja biasanya panik lebih dulu karena standar hidupnya kaku dan pengeluaran kecil yang dianggap wajar tiba-tiba jadi sumber bencana. Dalam krisis, nilai gengsi runtuh lebih cepat dari yang kamu kira. Tidak ada orang waras yang menukar beras dengan sepatu mahal, tidak ada yang menukar air bersih dengan koleksi barang limited edition. Yang dicari adalah fungsi, energi, pangan, perlindungan, alat kerja.
Jadi setiap rupiah yang kamu kunci di barang konsumtif adalah rupiah yang kehilangan daya tawar saat kondisi memburuk. Langkah praktisnya adalah mengubah koleksi menjadi kapabilitas. Alihkan belanja dari barang yang hanya terlihat keren ke barang yang memperkuat daya tahan hidup. Contohnya alat kerja yang bisa dipakai cari uang, perkakas rumah yang mengurangi biaya, perlengkapan energi cadangan seperti lampu darurat dan power bank tenaga surya, atau alat masak yang efisien. Barang fungsional mungkin tidak menaikkan status sosialmu, tapi menaikkan peluang bertahanmu. Di sini mindset minimalis bukan tren, tapi strategi risiko. Minimalis berarti setiap benda punya alasan, bukan sekadar ada karena diskon. Kamu tidak harus hidup serba kurang, kamu hanya perlu disiplin menilai barang dari utilitasnya. Sebelum membeli, tanyakan, kalau situasi makin ketat, apakah ini membantu atau mengikat? Kalau jawabannya mengikat, itu sinyal untuk berhenti. Nomor 3, mulai menyentuh jebakan modern, menyimpan nilai pada hal digital yang rapuh. Kita makin sering menyimpan uang, dokumen, bahkan identitas finansial di sistem yang kita tidak kendalikan. Selama internet lancar dan regulasi stabil, semua terlihat aman. Tapi saat terjadi gangguan jaringan, pembatasan transaksi, atau platform bermasalah, akses bisa hilang lebih cepat daripada kemampuan kita bereaksi. Prinsip yang perlu kamu pegang, digital boleh, tapi jangan jadi satu-satunya. Gunakan sistem digital untuk kecepatan, namun sisakan pegangan nyata yang bisa dipakai saat sistem terganggu. Di bagian berikutnya kita bongkar cara menyeimbangkan aset digital, mengamankan kendali, lalu lanjut ke poin 4, keterikatan emosional pada barang yang membuat kamu lambat bergerak. Lanjut nomor 3, nilai digital yang tidak punya pegangan nyata. Banyak orang merasa aman karena saldo e-wallet, rekening online, atau aset kripto terlihat besar di layar. Tapi layar hanya menunjukkan akses, bukan kepemilikan mutlak. Jika platform dibekukan, akun terkunci, terjadi blackout, atau kebijakan berubah, kamu bisa kehilangan kemampuan menggunakan nilai itu pada saat yang paling kamu butuhkan. Risiko terbesar di sini adalah ilusi kontrol. Pelajaran dari kasus-kasus runtuhnya platform adalah sederhana. Pihak ketiga bisa salah kelola, bisa diretas, bisa kolaps likuiditas. Kalau asetmu disimpan di tempat yang bukan kamu kendalikan, kamu sedang meminjam rasa aman. Maka aturan praktisnya, pisahkan alat transaksi dan penyimpan nilai. Yang digital boleh dipakai untuk bayar cepat dan terima uang, tapi penyimpan nilai perlu diversifikasi ke bentuk yang lebih tahan gangguan. Kalau kamu tetap ingin punya aset digital, pahami konsep kendali penuh, self-custody. Itu berarti kamu memegang kunci akses, bukan perusahaan. Simpan cadangan frasa pemulihan dengan aman, pahami risiko kehilangan perangkat, dan jangan bergantung pada satu titik kegagalan. Ini bukan ajakan spekulasi, ini manajemen risiko. Teknologi bisa membantu, tapi kamu harus jadi operator, bukan penumpang yang pasrah pada sistem. Keseimbangan paling realistis adalah punya 3 lapis, liquid jangka pendek, aset pelindung nilai yang bisa disentuh, dan aset produktif yang menghasilkan arus kas. Liquid bisa berupa uang tunai dan rekening yang mudah diakses, pelindung nilai bisa berupa emas fisik atau komoditas yang mudah diperdagangkan, produktif bisa berupa alat kerja, usaha kecil, atau lahan yang menghasilkan. Dengan struktur ini, kamu tidak akan lumpuh hanya karena satu sistem terganggu. Nomor 4, menyimpan barang bernilai emosional berlebihan. Banyak rumah penuh tumpukan kenangan, baju lama, hadiah, koleksi, arsip yang tidak lagi punya fungsi selain nostalgia. Saat kondisi normal, itu terlihat tidak berbahaya. Tapi dalam krisis, benda-benda ini membuatmu berat, sulit bergerak, sulit mengambil keputusan, dan menguras ruang yang seharusnya dipakai untuk sesuatu yang benar-benar menolong. Krisis menuntut kelincahan. Orang yang ringan biasanya lebih cepat menyesuaikan diri, lebih cepat pindah, lebih cepat mengatur ulang sumber daya. Keterikatan emosional membuat kamu menunda, mempertahankan masa lalu, dan kehilangan fokus pada kebutuhan saat ini. Simpan kenangan dalam bentuk yang lebih ringkas, foto digital yang dicadangkan, catatan, atau pilih beberapa benda inti saja, sisanya lepaskan dengan sadar. Cara menjalankannya adalah audit barang bulanan.
Ambil satu kategori, pakaian, dokumen, koleksi, lalu tanya dua hal, apakah ini punya fungsi nyata dan apakah ini layak dibawa jika aku harus berpindah dalam 24 jam. Kalau tidak, jual, donasikan, atau daur ulang. Ruang kosong yang kamu buat bukan sekadar rapi, itu memberi kecepatan bertindak. Selanjutnya kita masuk poin 5, soal stok makanan yang sering disalahpahami. Nomor 5, menyimpan makanan instan dalam jumlah besar. Banyak orang mengira mie instan dan kalengan adalah paket aman menghadapi krisis. Benar, ia berguna untuk fase awal saat kamu butuh sesuatu yang cepat dan mudah. Tapi jika dijadikan stok utama, kamu sedang membangun masalah baru, umur simpan terbatas, kualitas turun, gizi rendah, dan kamu menciptakan ketergantungan pada makanan yang melemahkan tubuh. Dalam krisis, tubuh adalah aset produksi. Kamu butuh stamina untuk bekerja lebih keras, mengurus keluarga, dan mengambil keputusan. Pola makan instan yang dominan membuat energi cepat naik lalu turun, imun gampang drop, dan biaya kesehatan bisa melonjak justru ketika akses layanan kesehatan makin sulit. Selain itu, stok instan yang menumpuk mudah jadi target hama, lembab, dan akhirnya terbuang. Itu bukan persiapan, itu pemborosan terselubung yang terlihat rapi di rak. Pendekatan yang lebih kuat adalah membangun sistem pangan, bukan menimbun produk cepat saji. Prioritaskan bahan pokok yang tahan lama dan bisa diolah, beras, kacang-kacangan, garam, minyak, rempah kering, lalu lengkapi dengan metode pengawetan sederhana. Belajar fermentasi, pengeringan, pengasapan, atau membuat stok bumbu jadi. Skill mengolah makanan adalah aset yang nilainya naik saat harga pangan naik. Kalau kamu punya lahan kecil atau bahkan balkon, mulai tanam sayur cepat panen, kangkung, bayam, cabai, daun bawang. Ini bukan gaya hidup, ini diversifikasi risiko. Produksi kecil yang konsisten lebih berguna daripada stok besar yang cepat rusak. Dan jika kamu benar-benar ingin stok darurat, seimbangkan sebagian kecil instan untuk keadaan mendadak, mayoritas bahan alami yang bisa kamu putar dan konsumsi harian. Nomor 6, menyimpan hutang dan gaya hidup berbasis kredit. Ini bom waktu yang sering dibungkus sebagai kemudahan. Saat ekonomi stabil, cicilan terasa ringan, kartu kredit terlihat membantu, dan orang merasa masih memegang kontrol. Tapi ketika bunga naik, pendapatan turun, atau aturan kredit diperketat, hutang berubah jadi tekanan yang menguras fokus dan membuat keputusanmu sempit. Dalam krisis, hutang bukan hanya kewajiban finansial, tapi juga jebakan psikologis. Kamu jadi takut ambil peluang karena terikat tagihan, kamu terpaksa bertahan di situasi kerja yang buruk karena butuh bayar cicilan, kamu mudah panik karena margin hidup tipis. Banyak orang tumbang bukan karena tidak punya uang, tapi karena arus kasnya dikunci oleh cicilan konsumtif yang tidak menghasilkan apa-apa. Strateginya jelas, kurangi hutang konsumtif, percepat pelunasan yang bunganya tinggi, dan turunkan standar hidup sebelum sistem memaksamu. Kalau hutang harus ada, pastikan produktif, menghasilkan arus kas yang lebih besar dari bunganya, misalnya alat produksi atau modal usaha yang terukur. Tujuannya bukan sekadar bebas hutang, tapi punya kebebasan bergerak dan ruang napas finansial. Berikutnya kita masuk poin 7, rasa aman yang ditaruh pada satu pekerjaan saja. Nomor 7, menyimpan rasa aman dari pekerjaan saja. Banyak orang masih percaya gaji bulanan adalah benteng, padahal dunia kerja bergerak ke arah yang makin tidak pasti. Automasi, AI, efisiensi, dan tekanan biaya membuat perusahaan cepat mengubah struktur. Jabatan yang terasa stabil bisa hilang lewat satu email restrukturisasi. Kalau seluruh keamanan hidupmu bergantung pada satu sumber, kamu sedang menaruh hidup di satu titik rapuh. Yang lebih berbahaya, ketergantungan pada pekerjaan tunggal sering membuat orang berhenti mengasah skill. Rutinitas menjadi candu, lalu kemampuan adaptasi melemah. Di saat pasar berubah, orang yang hanya punya identitas karyawan biasanya lambat bergerak karena tidak punya produk, tidak punya jaringan pelanggan, tidak punya portofolio keterampilan yang bisa langsung diuangkan. Krisis menguji bukan gelar, tapi kemampuan menciptakan nilai. Solusi realistisnya adalah membangun multi-income meski kecil.
Mulai dari monetisasi keahlian, freelance, jasa berbasis skill, jual produk digital yang benar-benar dibutuhkan, atau usaha mikro yang tahan guncangan. Fokus pada arus kas tambahan yang tidak tergantung pada perusahaan yang sama. Target pertama bukan kaya, targetnya punya redundansi. Kalau satu sumber padam, kamu tetap hidup, dan kamu tidak perlu panik menjual aset di harga terburuk. Selain income, bangun cadangan kemampuan. Skill yang paling aman adalah yang lintas industri, komunikasi, negosiasi, sales, manajemen proyek, analisis data, pemasaran, dan kemampuan membuat sistem kerja. Pilih satu skill inti, latih setiap minggu, dokumentasikan hasilnya, bangun portofolio. Saat krisis, orang yang punya bukti kemampuan lebih cepat dapat peluang daripada orang yang hanya punya harapan. Nomor 8, menyimpan relasi toksik dan tidak produktif. Ini sering dianggap urusan perasaan, padahal dampaknya langsung ke keputusan finansial dan daya tahan mental. Lingkaran yang penuh keluhan, gosip, ketakutan, atau manipulasi membuat energimu bocor. Dalam masa normal, kamu mungkin masih bisa menoleransi. Dalam masa krisis, relasi seperti ini bisa menghabiskan fokus, memicu konflik, dan mendorongmu mengambil keputusan buruk di saat kamu butuh kepala dingin. Audit sosial itu wajib. Lihat siapa yang mendorongmu bertindak dan siapa yang membuatmu berhenti. Siapa yang realistis dan siapa yang hanya menyebar panik. Lingkungan yang tepat bukan berarti selalu positif, tapi punya orientasi solusi. Dalam krisis, satu saran salah bisa mahal, satu ajakan konsumtif bisa menyeretmu ke hutang, satu circle yang salah bisa membuatmu kehilangan disiplin. Langkahnya tegas tapi praktis, batasi paparan, kurangi intensitas, jaga jarak dari drama, lalu tambah relasi yang memperkuat kapasitasmu. Gabung komunitas yang fokus pada bisnis kecil, investasi rasional, ketahanan pangan, atau pengembangan skill. Jaringan yang tepat bisa membuka akses informasi, kolaborasi, bahkan bantuan saat keadaan sulit. Berikutnya kita masuk poin 9, kebiasaan boros energi dan waktu. Nomor 9, menyimpan kebiasaan boros energi dan waktu. Ini terlihat sepele karena tidak ada tagihan langsung, tapi efeknya mematikan. Scroll tanpa tujuan, begadang untuk hiburan, konsumsi berita yang membuat cemas tapi tidak menghasilkan tindakan, semua itu menguras modal adaptasi. Saat krisis, yang dibutuhkan adalah fokus, stamina, dan kemampuan belajar cepat, karena informasi berubah, harga berubah, dan keputusan harus diambil tanpa banyak data. Kalau hari ini energimu habis untuk hal remeh, besok kamu tidak punya tenaga untuk berubah. Banyak orang merasa sibuk, padahal hanya reaktif. Mereka menanggapi notifikasi, mengikuti drama, dan mengejar distraksi, bukan membangun kapasitas. Waktu yang habis tidak bisa dikembalikan. Di masa krisis, orang yang punya kebiasaan disiplin biasanya unggul karena mereka sudah terbiasa hidup dengan sistem, bukan mood. Mereka tahu kapan bekerja, kapan belajar, kapan istirahat, dan kapan memotong distraksi. Kebiasaan kecil yang rapi menciptakan ketahanan besar. Mulai dari manajemen energi, bukan motivasi. Tetapkan jam tidur yang konsisten, kurangi konsumsi dopamin murah, dan alihkan ke aktivitas yang menaikkan kemampuan, olahraga ringan, baca terarah, latihan skill, membangun proyek kecil. Batasi input, perbanyak output. Bahkan 30 menit per hari untuk skill baru selama setahun bisa mengubah posisi tawarmu secara drastis saat keadaan berubah. Nomor 10. Menyimpan mental nanti saja. Ini penyakit yang paling mahal karena ia mencuri waktu tanpa terasa. Orang tahu risiko, tahu perlu bereskan hutang, tahu perlu belajar skill, tapi selalu menunda dengan alasan, tunggu waktu pas, tunggu modal, tunggu mood. Masalahnya, krisis tidak menunggu kesiapanmu dan sinyal-sinyal perubahan sering muncul jauh sebelum berita besar datang. Ketika keadaan memaksa, ruang gerakmu sudah sempit, pilihanmu tinggal yang tersisa. Menunda biasanya lahir dari dua hal, takut gagal dan nyaman palsu. Takut gagal membuat orang tidak mulai, nyaman palsu membuat orang merasa masih aman. Tapi rasa aman yang tidak diuji itu rapuh. Jika kamu terus menunda, kamu sedang memilih skenario terburuk, yaitu belajar dalam keadaan darurat. Belajar saat darurat selalu lebih mahal, lebih panik,
dan hasilnya sering setengah matang. Ganti nanti dengan tindakan kecil yang konkret. Hari ini pilih satu hal, turunkan pengeluaran 10%, lunasi satu cicilan kecil, mulai olahraga 5 menit, buat satu produk sederhana, atau pelajari satu modul skill yang bisa diuangkan. Ukur progres mingguan, bukan perasaan. Gunakan catatan sederhana agar kamu bisa melihat bukti, bukan asumsi. Konsistensi kecil lebih kuat daripada rencana besar yang tidak pernah dijalankan. Di bagian penutup, kita rangkum semua poin menjadi peta tindakan yang jelas, apa yang dilepas, apa yang disimpan, dan apa yang dibangun mulai minggu ini. Tujuannya bukan jadi paranoid, tapi jadi siap. Karena dunia yang berubah cepat memberi hadiah pada orang yang gesit, dan memberi hukuman pada orang yang menunda. Sekarang kamu sudah melihat polanya. Yang membahayakan bukan sekadar kekurangan uang, tapi salah menyimpan nilai. Terlalu banyak uang tunai tanpa strategi membuat daya beli terkikis. Terlalu banyak barang konsumtif membuat cash flow bocor dan mobilitas berat. Terlalu percaya pada nilai digital tanpa kendali membuatmu rapuh saat sistem terganggu. Terlalu menimbun kenangan fisik membuatmu lambat bergerak. Semua ini terlihat normal di masa tenang, tapi menjadi beban saat tekanan meningkat. Lalu kita tambah 5 poin berikutnya, menimbun makanan instan memberi rasa aman palsu dan melemahkan tubuh jika berkepanjangan. Hutang konsumtif mengunci pilihan hidup dan memperkecil ruang napas saat ekonomi menurun. Mengandalkan satu pekerjaan menciptakan single point of failure. Menyimpan relasi toksik menguras energi dan merusak keputusan. Kebiasaan boros waktu membuatmu kehilangan modal adaptasi. Dan puncaknya, mental, nanti saja, membuatmu masuk krisis tanpa persiapan. Kalau kamu ingin narasi ini berubah jadi tindakan, pakai kerangka sederhana, lepaskan, lindungi, bangun. Lepaskan beban yang tidak punya fungsi, barang konsumtif, kebiasaan belanja impulsif, relasi yang merusak, distraksi yang mencuri jam hidup. Lindungi daya beli dengan porsi liquid yang cukup, lalu aset yang tahan inflasi dan mudah dipakai. Bangun kemampuan yang menghasilkan arus kas, skill lintas industri, usaha kecil, alat produksi, serta sistem pangan minimal yang bisa diputar. Buat rencana 30 hari yang realistis. Minggu pertama, audit pengeluaran, potong satu pos yang tidak penting, dan siapkan dana darurat dasar. Minggu kedua, bereskan satu hutang kecil atau negosiasikan ulang cicilan. Minggu ketiga, rapikan rumah dan jual barang yang tidak dipakai, alihkan hasilnya ke aset pelindung nilai atau alat kerja. Minggu keempat, mulai satu sumber income tambahan dan jadwalkan latihan skill minimal 30 menit per hari. Jangan menunggu motivasi, gunakan sistem, jadwal, dan target kecil. Ukur dengan angka, bukan niat, berapa rupiah yang berhasil kamu hemat, berapa jam yang kamu pakai untuk belajar, berapa barang yang kamu lepaskan, berapa pendapatan tambahan yang masuk. Semakin jelas metriknya, semakin kecil ruang untuk menipu diri sendiri. Ketahanan finansial di masa krisis dibangun dari kebiasaan harian yang terlihat membosankan. Yang juga perlu kamu pahami, krisis tidak selalu berarti kiamat, ia sering berarti perubahan aturan main. Orang yang bertahan adalah yang cepat membaca insentif baru, barang apa yang dibutuhkan, skill apa yang dicari, jaringan apa yang relevan. Jadi jangan hanya bertahan defensif, siapkan posisi untuk menangkap peluang. Ketika banyak orang panik, orang yang rapi justru bisa naik kelas karena mereka punya kas, skill, dan ketenangan. Sekarang tulis satu langkah pertama yang akan kamu lakukan hari ini, satu saja yang bisa kamu jalankan dalam 24 jam. Potong satu pengeluaran, jual satu barang, mulai latihan satu skill, atau rapikan satu hutang. Kalau kamu ingin konten seperti ini terus ada, tekan like, tulis langkahmu di komentar, dan subscribe Financial Media. Kita tidak bisa mengontrol arah dunia, tapi kita bisa mengontrol apa yang kita simpan dan apa yang kita bangun.